Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1510 Munculnya Naga 10. Jangan impulsif. Yun Feng tidak bisa diganggu. Mu Changhai dengan hati-hati melindungi Yun Feng di belakangnya dan melihat barisan di sisi Yanran. Ada lebih dari 20 orang. Tidak akan menjadi masalah bagi mereka bertiga untuk menghadapi lebih dari 20 orang dengan kekuatan mereka. Namun, kuncinya adalah mereka bertiga tidak bisa fokus pada 20 orang itu. Jika beberapa dari mereka mengambil kesempatan untuk mengganggu Yun Feng, lebih baik mengulur waktu. Namamu Yanran, kan? Zeran menatap Yanran. Mata hitam Yanran berkilauan dan Zeran berkata, apakah kamu lupa bagaimana dia membantumu saat itu? Yanran tersipu, tetapi orang-orang dari dua ras di belakangnya tidak puas lebih dulu. Bantuan apa? Itu memanfaatkan kita. Feng Yun memanfaatkan kita sepenuhnya. Feng Yun memang memanfaatkanmu, tapi apakah kamu tidak memanfaatkannya? Mata hitam Zeran sangat tajam. Tanpa ramuan transformasi Feng Yun, apakah kamu bisa tinggal lama di ibu kota? Tanpa desainnya saat itu, Anda mungkin sudah mati di ibu kota. Tanpa rencananya saat ini, bagaimana Kitun dan Chaoling memiliki kesempatan yang mereka miliki hari ini? Jika saya tidak meremehkan mereka, Anda mungkin tidak akan bisa kembali ke suku Kitun. Mengapa? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat mencapai situasi ini dengan kemampuan Anda sendiri? Orang-orang Kitun dan Chaoling tidak dapat berkata-kata dan merasa sangat tidak nyaman dalam pikiran mereka. Seolah-olah mereka mengeluh meski mendapat keuntungan seperti itu, tapi nyatanya memang begitu. Jika bukan karena rencana cermat Yun Feng, Kitun dan Chaoling tidak akan memiliki kesempatan sebesar ini sampai mereka ditelan hari ini. Sejujurnya, Yun Feng memberi mereka kesempatan ini hari ini. Baiklah, bahkan jika dia membantuku, itu untuk alasanku sendiri. Aku bisa memaafkannya karena memanfaatkanku, tapi dia jelas-jelas anomali. Untuk pengembangan ras jangka panjang dan stabil, saya tidak bisa mempertahankannya. Betapa sombongnya. Ao Jin berteriak dengan marah. Apa itu Kitun dan Chaoling? Gadis itu memberimu kesempatan, jadi dia pasti memberi kesempatan pada suku Cili. Jadi bagaimana jika orang-orang dari ketiga faksi ini mati? Jadi bagaimana jika Anda punya kesempatan? Kamu, Yanran sangat marah hingga wajahnya memerah. Ao Jin benar. Jadi bagaimana jika mereka punya kesempatan? Bahkan jika Kitun dan Chaoling menyerang, bagaimana suku Cili akan dikalahkan dengan mudah jika tidak ada yang ikut campur dari dalam? Tuan Yanran, mengapa Anda masih berbicara omong kosong dengan mereka? Bunuh anomali itu secara langsung. Ya, membunuh mereka. Ao Jin mengepalkan tinjunya dengan erat dan menahan diri agar tidak menyerang dengan mudah. Zeran dan Mu Changhai tampak murung. Mu Changhai berkata dengan dingin, kamu hanya memanfaatkannya. Jika Anda begitu bertekad, mengapa Anda semua bersembunyi seperti tikus saat itu? Apa katamu? Orang-orang dari dua ras, Kitun dan Chaoling, langsung marah. Yanran tersipu dan berteriak dengan suara rendah, kami tidak memanfaatkannya. Kami hanya mengambil tindakan pencegahan. Ayo selesaikan ini dengan cepat. Yanran melambaikan tangannya. Sekitar 20 orang di belakangnya sudah siap. Yanran memandang Yun Feng, yang telah menutup mata hitamnya dengan erat, dan mengambil keputusan. Dia tidak bisa membuat Feng Yun tetap hidup. Melihat betapa hati-hati mereka bertiga, mereka jelas takut bahwa kekuatan eksternal akan mengganggu Feng Yun. Kalau begitu, dia harus mengambil kesempatan ini untuk menghancurkannya. Lakukan. Yanran tidak ragu lagi. Dengan perintah, semua anggota dari dua ras bergegas. Mu Changhai segera menjangkau dan menjebak Yun Feng di blokade luar angkasa. Hentikan semuanya. Kamu tidak harus memberitahuku itu. Ao Jin dan Zeran melompat. Untuk menghindari gangguan Yun Feng, mereka tidak menggunakan aura apapun dan hanya menggunakan kekuatan fisik murni. Mu Changhai hanya bisa menggunakan kekuatan ruang untuk menjebak orang-orang ini, sebanyak mungkin. Masih sulit bagi mereka bertiga untuk menghentikan sekitar 20 anggota klan laut. Mereka bertiga mencoba yang terbaik untuk menghentikan musuh, tetapi Yanran mengambil kesempatan untuk menyelinap dan bergegas, mengarah ke tempat Yun Feng berada. Feng Yun, aku tidak punya pilihan. Yanran berteriak dengan suara rendah. Dia mengulurkan tangannya dan hendak meletakkannya di belakang punggung Yun Feng, langsung ke jantungnya, tetapi penghalang spasial yang tak terlihat menghalanginya.
Brengsek. Dia pikir dia bisa berhasil dalam sekali percobaan, tapi dia tidak menyangka akan ada perlindungan seperti itu. Yanran gagal pertama kali, tapi bukan berarti dia akan menyerah begitu saja. Itu hanya blokade ruang. Dia hanya harus memecahkannya. Lengannya berubah dan sirip yang seperti pisau tajam muncul di sikunya. Sirip suku Kitun mengandung kekuatan yang sangat tajam. Bahkan jika itu adalah blokade luar angkasa, itu masih bisa pecah pada akhirnya selama perbedaannya tidak besar. Bas, sirip Yanran menggali blokade luar angkasa dengan ganas. Mu Changhai mengutuk ketika dia melihat itu dan mengulurkan tangan untuk menyeret Yanran pergi. Melihat pergerakan Yanran, orang-orang dari dua ras, Kitun dan Chaoling, langsung memahami sesuatu. 20 orang atau lebih menyerang balik dan menahan Ao Jin dan yang lainnya sepenuhnya. Mereka juga tahu bahwa ketiga pembangkit tenaga listrik ini tidak dapat menyerang dengan santai dalam pertempuran saat itu, jadi mereka menjadi semakin tidak takut. Ao Jin dan yang lainnya ditahan begitu saja. Yanran menyaksikan Ao Jin dan yang lainnya terjerat dan tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Dia harus mendobrak blokade luar angkasa secepat mungkin. Melihat Yun Feng dengan mata terpejam, Yanran menggertakkan giginya dengan keras. Dia harus cepat, sebelum dia bangun. Bas, 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 ruang terus bergetar dan keringat muncul di wajah Yanran. Dia menggunakan siripnya untuk menggali puluhan kali sebelum blokade luar angkasa akhirnya retak sedikit, tetapi celah kecil ini sudah cukup. Yanran, yang sangat gembira, hendak mengerahkan kekuatan saat dia mengangkat wajahnya yang tersenyum. Ekspresinya benar-benar membeku saat ini. Mata hitam jernihnya sudah terbuka. Rasa dingin yang menusuk tulang yang beriak di dalamnya membuat Yanran merasa seperti telah jatuh ke dalam gua es yang tak berujung. Feng Yun, sudah bangun. Yun Feng membuka mata hitamnya dan rasa dingin menembusnya. Yanran merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Tubuh dan anggota tubuhnya benar-benar kaku dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa menonton dengan tatapan kosong dan merasakannya dengan sepenuh hati. Kamu, Yanran hanya bisa mengucapkan kata pertama. Tenggorokannya segera menyusut dengan keras dan jantungnya berdebar kencang di dadanya. Dia merasa bahwa dia tidak bisa bernapas lagi. Bab 1511 munculnya naga 11. Dalam beberapa detik ini, Yanran hanya melihat mata hitam bening itu sedikit berkedip dan bibir merahnya sedikit melengkung. Detik berikutnya, kekuatan tak terlihat meledak dari penghalang ruang angkasa dan langsung menerobos blokade ruang angkasa, membuang tubuh Yanran dalam sekejap. Bang! Terdengar suara teredam. Ark! Yanran terlempar ke udara. Tubuhnya berputar beberapa kali di langit dalam keadaan menyesal dan dia menjerit panik. Setelah momentum akhirnya berkurang, dia hampir tidak bisa menghentikan tubuhnya. Begitu dia berhenti, Yanran menutupi bagian tertentu tubuhnya dengan tangannya yang kesakitan. Bagian itu terkena arus udara tak terlihat, membuatnya menderita. Tuan Yanran. Melihat Yanran terlempar dalam keadaan yang menyedihkan, orang-orang dari suku Kitun dan Chaoling segera membungkuk dengan tatapan cemas. Meski Yanran masih muda, dia sudah menjadi tulang punggung orang-orang ini. Yanran berdiri di sana dengan tatapan menyakitkan dan menggigit bibirnya dengan keras. Wajahnya pucat dan tubuhnya bahkan sedikit gemetar. Anggota suku Kitun dan Chaoling mengelilingi Yanran dengan gugup. Yun Feng sudah bangun, yang berarti mereka tidak memiliki kesempatan untuk menang. Sekarang, sudah waktunya bagi mereka untuk mempertimbangkan bagaimana meninggalkan tempat ini. Tuan Yanran, haruskah kita segera mundur? Anggota suku Kitun bertanya dengan hati-hati dengan suara rendah sambil menatap Ao Jin dan yang lainnya dengan gugup. Mereka hanya tidak takut saat itu karena pihak lain memiliki kekhawatiran. Sekarang pihak lain tidak perlu khawatir, sudah waktunya bagi mereka untuk melarikan diri. Yanran menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit di dalam tubuhnya. Dia memandang Yun Feng dan yang lainnya dengan wajah pucat dan berhasil tersenyum. Apakah menurutmu, kita bisa melarikan diri? Nak, apakah kamu merasa tidak nyaman? Ao Jin tiba-tiba bergegas mendekat dan hendak menyentuh Yun Feng dengan tangannya. Dia segera mundur setengah langkah dan tersenyum ringan. Saya baik-baik saja. Auramu, sepertinya berbeda. Zeran juga berjalan mendekat. Setelah merasakan dengan hati-hati, dia berkata dengan gembira. Yun Feng meringkuk bibirnya. Berkat jiwa buas itu, aku hampir meningkatkan kekuatanku. Jadi, kamu akan maju.
Mu Changhai cukup terkejut. Kekuatan Yun Feng berada di tingkat 3 tingkat dewa sekarang. Dia tidak bertahan lama dalam tahap kekuatan ini. Biasanya, peningkatan setiap tingkat level dewa membutuhkan banyak waktu untuk diakumulasikan. Kemajuan setiap tingkat level dewa membutuhkan banyak fondasi sebagai prasyarat. Jika dia hanya ingin cepat dan mengabaikan keandalan fondasi di sepanjang jalan, dia akan menemui banyak kesulitan di tahap selanjutnya dari kemajuan, terutama setelah kelas 5 level dewa. Dia mungkin berhenti di kelas 5 dan tidak pernah maju. Oleh karena itu, pembangkit tenaga listrik tingkat dewa bahkan lebih berhati-hati tentang kemajuan. Pembangkit tenaga listrik pada tahap ini tidak menginginkan kecepatan, hanya kualitas. Mereka tidak akan maju dengan mudah tanpa keyakinan mutlak. Oleh karena itu, sangat sedikit pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang dangkal. Mereka biasanya terkemuka. Dibandingkan dengan pendekatan konservatif orang lain, Yun Feng jelas bergerak dengan kecepatan cahaya. Dia telah menyentuh ambang kelas 4 tingkat dewa dalam waktu kurang dari 2 tahun. Mata para ahli level dewa lainnya mungkin akan memerah jika mereka tahu tentang ini. Yun Feng sangat berbeda dari yang lain. Mata merah di tubuhnya menyelamatkannya banyak waktu dari akumulasi kekuatannya. Karakteristik mampu menelan Beast Souls unik untuk Yun Feng. Tidak heran jika Yun Feng akan menjadi pusat perhatian. Kamu bisa meningkatkan levelmu dengan menelan Beast Soul itu. Ao Jin mengangkat alisnya. Dia akhirnya mengerti sesuatu. Yun Feng mengangguk. Aku tahu kamu memiliki banyak pertanyaan di benakmu. Saya tidak bisa menjelaskannya sekarang. Mari kita tangani apa yang ada di depan kita terlebih dahulu. Apakah kita masih perlu menghadapinya? Saya tidak melakukan apa-apa saat itu karena saya takut mengganggu Anda. Sekarang, saya tidak memiliki keraguan lagi. Saya pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih ini. Mata emas itu terbakar amarah. Zeran dan Mu Changhai memiliki pemikiran yang sama, terutama Zeran. Dia sangat kecewa dengan apa yang dilakukan Yanran. Suku Kitun memang seperti ini. Tak satu pun dari mereka adalah pengecualian. Yun Feng telah membantunya berkali-kali dan menyelamatkannya berkali-kali, tapi dia tidak merasa bersyukur sama sekali. Dia bahkan mengambil kesempatan untuk menambah penghinaan pada cedera dan mengambil nyawa Yun Feng. Kita tidak bisa membiarkan sekelompok orang seperti itu hidup sama sekali. Bahkan jika kita membiarkan mereka hidup, cepat atau lambat mereka akan menimbulkan masalah bagi Yun Feng. Zeran berkata dengan dingin. Mu Changhai mengangguk di samping. Kita tidak bisa membiarkan salah satu dari mereka hidup. Mendengar ini, wajah Yanran menjadi lebih pucat lagi dan tubuhnya gemetar. Orang-orang dari dua ras, Kitun dan Chaoling, bahkan lebih panik. Apakah hidup mereka berakhir di sini hari ini? Tuan Yanran, apa yang harus kita lakukan? Saya tidak ingin mati. Itu benar, Tuan Yanran. Pikirkan cara cepat. Kami tidak ingin mati di sini. Yanran menatap Yun Feng. Tiga pria di sebelahnya mengucapkan kata-kata kasar, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Yanran menggigit bibirnya diam-diam. Apakah ini berarti dia masih bisa mendapatkan secercah harapan? Mungkin Feng Yun akan menunjukkan belas kasihan dan membiarkan mereka pergi. Feng Yun, kami salah saat itu. Ini adalah kesalahanku. Saya tidak tahu berterima kasih. Kamu adalah orang yang murah hati. Yanran berkata dengan keras. Meskipun dia mengambil inisiatif untuk menjelaskan semuanya, perasaan terhina masih muncul di hatinya, membuatnya sedikit malu. Tidak peduli seberapa murah hati dia tidak akan membiarkanmu pergi, kata Zeran dengan tatapan dingin di matanya. Yun Feng masih tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap Yanran dengan mata hitamnya. Penghinaan di hati Yanran menjadi semakin besar. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan melanjutkan, Feng Yun, kamu memang telah membantuku, tapi kami saling memanfaatkan. Alasan Anda menyelamatkan saya pasti karena pertimbangan Anda sendiri. Kami bahkan sekarang, ini salahku hari ini, tapi aku tidak bisa menahan perasaan terkejut saat kau menelan jiwa buas saat itu. Suku Kitun dan Chaoling pada awalnya tidak kuat, jadi kami secara alami lebih waspada. Aku bingung saat itu. Tidak perlu berurusan denganmu. Kamu sama sekali bukan ancaman bagiku, kata Yun Feng. Apa yang dia katakan membuat harga diri Yanran benar-benar runtuh. Ternyata di mata Yun Feng, dia sama sekali tidak layak menjadi lawannya. Dia tidak akan menimbulkan ancaman apapun padanya. Bab 1512 naga muncul, 12.
Kau membiarkan mereka pergi begitu saja. Bukankah itu akan membiarkan mereka pergi terlalu mudah? Kata Mu Changhai di samping sambil melirik Yun Feng. Melahap jiwa binatang buas saat itu dapat dianggap tidak tradisional di mata mereka. Sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak akan menimbulkan masalah di masa depan. Haha, Yun Feng tersenyum. Tidak tradisional. Saya tidak akan tinggal di lautan tak berujung. Jadi bagaimana jika saya tidak tradisional? Bagus untuk membuat mereka takut. Jika Chili meninggalkan singgasana, para naga pasti akan bangkit. Qitun dan Chaoling hanya akan menjadi dua ras kecil selamanya. Pada saat itu, naga akan mendominasi Laut Utara. Apa bedanya jika Yun Feng tradisional atau tidak? Bahkan jika Qitun dan Chaoling ingin menimbulkan masalah, mereka harus melihat apakah naga akan membiarkan mereka. Aku memang bisa menelan Beast Soul. Yun Feng mengangkat suaranya. Yanran hanya bisa mundur selangkah. Jika Feng Yun bisa menelan Beast Soul, dia juga bisa. Setiap kali dia berpikir bahwa jiwanya akan ditelan, Yanran tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Tidak masalah jika kamu berpikir aku adalah anomali. Saya tidak peduli. Yun Feng terkekeh. Aku tidak pernah lapar, tapi aku akan makan apapun saat aku lapar. Apa yang dia katakan dengan santai membuat semua orang di Qitun dan Chaoling mundur selangkah sepenuhnya. Melihat ketakutan di mata anggota klan laut ini, Yun Feng telah mencapai tujuannya. Ketakutan di lubuk hati seseorang adalah yang paling sulit untuk dihilangkan. Itu seperti mimpi buruk yang akan melompat keluar dan menghantui Anda dari waktu ke waktu. Anda tidak dapat menyingkirkannya bahkan jika Anda menginginkannya. Haha, gadis, kamu benar. Jika ada yang begitu bodoh, perlakukan saja mereka sebagai hidangan pembuka. Setelah mengatakan itu, ekspresi wajah Ao Jin menjadi lebih suram. Wajah orang-orang Qitun dan suku Chaoling semakin menegang ketika mereka melihat ini. Mereka merasa seperti anak domba yang akan disembelih. Apakah mereka bisa mati atau hidup tergantung pada Feng Yun? Yanran menelan ludah dan berkata dengan nada kering, "Yah, adakah yang bisa kami bantu? Tentu tidak cukup bagi mereka untuk selamat. Jika mereka bisa membantu, mereka pasti memiliki nilai tersendiri. Mereka akan aman untuk saat ini." Yun Feng terkekeh. Tentu saja, akan ada waktu bagimu untuk membantu. Mendengar ini, Yanran benar-benar lega. Itu bagus, jika mereka benar-benar tidak bisa membantu sama sekali, Feng Yun tidak akan membiarkan mereka hidup. Yanran melirik Zeran dan segera memalingkan muka karena malu ketika dia menemukan tatapannya. Pada saat ini, Yanran benar-benar mengerti bahwa tidak peduli seberapa keras Qitun dan Chaoling berusaha, pada akhirnya akan tetap seperti ini. Situasi saat ini hampir bisa dikatakan diatur oleh Feng Yun. Kedua ras tidak melakukan apa-apa sama sekali. Feng Yun, siapa sebenarnya kamu? Anda bisa bermain dengan 3 klan laut di Laut Utara. Kedua ras, Qitun dan Chaoling, sudah menyerah. Sekarang adalah waktu terbaik untuk berurusan dengan suku Chili. Zeran berharap Yun Feng akan menunjukkan belas kasihan. Lagi pula, keluarga kerajaan dari suku Chili memperlakukannya dengan cukup baik. Yun Feng mengangguk. Tujuannya hanya untuk membuat suku Chili jatuh dari kekuasaan. Dia tidak bermaksud untuk sepenuhnya melenyapkan suku Chili. Jika mereka mau, mereka masih bisa tinggal di daerah ini, tetapi mereka tidak akan menjadi Raja Laut Utara lagi. Lagi pula, dibandingkan dengan naga, suku Chili tidak memiliki kekuatan untuk mendominasi lagi. Tiba-tiba, faksi milik putra kerabat melancarkan serangan mendadak kedua faksi lainnya. Dua faksi lainnya tidak siap sama sekali dan menderita banyak korban. Perselisihan internal antara 3 faksi resmi dimulai. Karena anggota inti dari ketiga faksi tidak terlihat, ketiga faksi hanya bisa memilih pemimpin sementara dengan tergesa-gesa. Perselisihan internal kacau balau. Konflik antara ketiga faksi menjadi semakin besar dan mereka benar-benar jatuh. Chili King tidak memiliki kekuatan untuk menekannya. Dia mengirim seseorang untuk mencari, tetapi masih belum ada berita. Pemimpin suku Chili merasa perselisihan internal kali ini jelas tidak sederhana. 3 faksi selalu memiliki konflik kecil, tetapi mereka tidak pernah menyebabkan kekacauan seperti itu. Jika bukan karena seseorang menambahkan bahan bakar ke api secara diam-diam, perselisihan internal suku Chili tidak akan menjadi seperti ini. Segera, sesuatu yang membuat pemimpin suku Chili sakit kepala datang. Suku Qitun dan Chaoling mengambil kesempatan ini untuk menyerang suku Chili bersama-sama. Dengan masalah internal dan eksternal, suku Chili sudah diambang kehancuran.
Pemimpin Chili King memobilisasi semua master dan ahli, tetapi mereka masih tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Pertempuran antara ketiga faksi itu sengit dan sengsara. Ditambah dengan campur tangan dua suku eksternal, Qitun dan Chaoling, pemimpin Raja Chili bahkan tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Sementara semuanya dalam kekacauan, sesosok diam-diam kembali ke Chili Royal City. Yang mulia, Tuan Zeran kembali. Suara prajurit itu bergetar entah kenapa. Pemimpin suku cabai yang bingung, senang mendengarnya. Setelah melihat bahwa itu benar-benar Zeran, pemimpin suku Chili merasa lega. Zeran, senang kamu kembali. Zeran berdiri di depan pemimpin suku Chili dengan ekspresi rumit di wajahnya yang tampan. Kali ini, dia ada di sini atas nama Yun Feng. Jika mereka ingin mengakhiri perselisihan internal ini, mereka harus melakukan sesuatu, seperti menyerahkan wilayah ini. Zeran menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, Yang mulia, perselisihan internal di suku Chili tampaknya semakin parah. Itu benar. Raja Chili menghela nafas panjang. Apakah kamu punya ide bagus untuk menenangkan mereka? Qitun dan Chaoling memanfaatkan kesempatan itu. Saat kami pulih, kami pasti akan memusnahkan kedua ras ini. Ekspresi Chili King sangat kejam. Zeran melanjutkan, jika kamu ingin membuat situasi saat ini lebih baik, aku dapat merekomendasikan seseorang. Oh, Raja memandang Zeran. Dia merasa bahwa dia sedikit berbeda hari ini. Zeran mengangguk. Namanya Yun Feng. Apakah Raja mau berbicara dengannya? Raja memandang Zeran dengan curiga. Jika kamu yang merekomendasikannya, aku bisa berbicara dengannya. Zeran berbalik dan mendorong pintu hingga terbuka. Setelah beberapa saat, Yun Feng berjalan di sampingnya. Ketika pemimpin suku Chili melihat Yun Feng, dia menyipitkan matanya sedikit dan menatap Yun Feng dengan tatapan tajam. Yun Feng tahu bahwa dia sedang menghadapi raja sejati. Jika dia tidak menggunakan metode seperti itu untuk mengalahkan suku Chili, tidak akan ada terobosan sama sekali. Kamu adalah Yun Feng. Katakan padaku apa yang bisa kamu lakukan. Chili King langsung ke intinya. Yun Feng sama sekali tidak berniat untuk bertele-tele dan berkata langsung, ini sangat sederhana. Klan Chili akan menyerahkan wilayah yang mereka tempati. Saya pasti punya cara untuk menenangkan perselisihan internal ini. Apa katamu? Serahkan area ini. Pemimpin suku Chili melirik Yun Feng dengan niat membunuh berkedip di matanya. Yun Feng terkekeh. Sepertinya kamu tidak punya pilihan lain dalam situasi saat ini. Qitun dan Chaoling sedang menonton dengan iri. Jika perselisihan internal dari tiga faksi terus berlanjut, suku Chili cepat atau lambat akan ditelan oleh dua ras lainnya. Daripada ditelan habis-habisan, lebih baik lebih banyak diawetkan. Bagaimana menurut Anda, Yang Mulia? Bab 1513 munculnya naga 13. Suku Chili telah tinggal di sini setidaknya selama 10.000 tahun. Kamu terlalu rakus untuk menginginkan area ini. Haha, Yun Feng tertawa terbahak-bahak. Dengan segala hormat, suku Chili paling bangga dengan garis keturunan naga di tubuh mereka. Tidak peduli berapa lama suku Chili telah tinggal di sini, naga kuno adalah tuan yang sebenarnya di sini. Pemimpin menyipitkan matanya. Siapa sebenarnya kamu? Sudut mulut Yun Feng meringkuk dengan acuh tak acuh. Saya bukan siapa-siapa. Aku hanya memberi saran. Untuk apa kamu menginginkan area ini? Tanya pemimpin suku Chili. Ini adalah tanah tempat kami tinggal selama lebih dari 10.000 tahun. Tentu saja, saya tidak bisa memberikannya kepada orang luar. Jadi, kamu bertekad untuk tidak setuju. Yun Feng mengangkat alisnya sedikit. Dia berharap pemimpin suku Chili ini tidak keras kepala. Apakah kehormatannya lebih penting atau melindungi rasnya lebih penting saat ini? Dia tidak ingin menggunakan metode yang terlalu kuat. Tujuannya adalah untuk melindungi naga dan membuat suku Chili sedikit menyerah. Kamu mengingini wilayahku. Kamu tidak berguna. Chili King meraung dengan suara rendah saat dia mengulurkan tangannya dan menyerang Yun Feng. Zeran segera melindungi Yun Feng di belakangnya dan menggunakan energi bertarungnya untuk secara paksa memblokir angin dari tangan Raja Chili. Jangan bicara terlalu banyak. Selamat tinggal. Yun Feng menatap Raja Chili dengan dingin dan hendak pergi, ketika Raja Chili tertawa terbahak-bahak. Kamu pikir kamu bisa pergi jika kamu mau. Menurutmu ini di mana? Yang Mulia, Zeran hanya bisa menggeram saat melihat bahwa pemimpin suku Chili mengincar Yun Feng dan memiliki niat untuk menyerang. Pemimpin suku Chili memandang Zeran dengan dingin.
Sepertinya kita tidak bisa mempercayai orang luar dengan mudah. Zeran kaget dan sedikit terdiam. Yun Feng mencibir. Anda salah. Situasi saat ini adalah karena apa yang Anda mulai. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain. Selain itu, Zeran sama sekali tidak bersekongkol melawanmu. Pemimpin itu tersenyum kejam. Tidak perlu mengatakan apapun. Tampaknya masalah ini ada hubungannya dengan Anda. Tidak mungkin bagimu untuk pergi. Hahaha, saya ingin pergi. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Yun Feng meraih lengan Zeran. Raja Chili meraung seperti binatang buas. Aura kuat di dalam Chili King melonjak keluar. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga sepertinya ingin membunuh Yun Feng dan Zeran. Swiss, hembusan angin bertiup dan mata Raja Chili melebar. Dia melihat dengan tak percaya bahwa keduanya menghilang di depan matanya tanpa meninggalkan jejak. Bang! Aura yang ditembakkan menabrak dinding belakang dengan liar dan seluruh dinding runtuh. Raja Chili segera melihat sekeliling. Mereka pergi. Bagaimana mereka bisa pergi? Ekspresi Zeran di Istana Naga cukup rumit. Yun Feng menepuk pundaknya. Kamu tidak perlu muncul lagi untuk masalah ini. Anda hanya melakukan ini saat itu untuk membantu saya. Bagaimanapun, bencana suku Chili saat ini terkait dengan mereka. Suku Chili tidak akan bertahan lama. Zeran menjawab dengan murung. Yun Feng menghela nafas pelan dan meninggalkan Zeran di lantai 2 sendirian. Dia melintas ke tingkat kelima Istana Naga. Saat dia mencapai tingkat kelima, nafas naga datang dari segala arah dengan tajam. Yun Feng sudah siap secara mental. Lagi pula, ada banyak naga sungguhan di dalamnya. Yun Feng. Hampir semua naga menyebutkan nama Yun Feng saat mereka mendeteksinya. Ao Jin melintas. Mundur. Yun Feng melihat bahwa anggota naga lainnya semua mundur setengah langkah dengan diam-diam dan menghormati apapun yang dikatakan Ao Jin. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi mengangkat alisnya. Meskipun naga menghormati Paman Genit, masih ada beberapa suara oposisi di masa lalu. Mengapa mereka begitu patuh sekarang? Bahkan Penatuaki dan Xiaoling tidak mengatakan apa-apa. Yun Feng melirik naga. Ekspresi mereka tampaknya telah berubah sedikit. Mereka tampak berbeda dari sebelumnya. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya. Nampaknya uncel flirtatious sangat berhasil mendisiplinkan mereka. Cabai dalam kekacauan. Kitun dan Chaoling juga mulai menyerang. Ini adalah kesempatan terbaik bagi para naga untuk muncul. Ao Jin menghela nafas lega setelah mendengar itu. Nak, terima kasih telah melakukan banyak hal untuk para naga. Yun Feng terkekeh. Saya tidak berpikir mereka ingin dikurung di sini. Untungnya, akhirnya saatnya bagi mereka untuk keluar. Ao Jin tertawa terbahak-bahak dan berbalik menghadap anggota naga yang tersisa. Dengarkan, tidak ada yang diizinkan mengambil langkah lain setelah kita keluar. Tunggu saja di luar dengan patuh. Ya, Tuan Muda. Semua anggota naga menjawab dengan sangat hormat dan tidak ada perselisihan sama sekali. Yun Feng memandang Xiaoling di tengah kerumunan dan mata mereka bertemu secara kebetulan. Xiaoling sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia memutar wajahnya dan langsung membuang muka. Memikirkan kembali perilaku provokatif Xiaoling saat itu, rasanya aneh bahwa dia bisa begitu patuh sekarang. Itu benar-benar aneh. Namun, Yun Feng sama sekali tidak peduli apa yang dipikirkan anggota naga tentang dirinya. Memang baik untuk diam dan berhenti membuat masalah untuknya. Sekarang dia bisa mengeluarkan naga-naga ini, Yun Feng juga merasa lega. Gadis, apakah kamu sudah selesai? Yun Feng mengangguk. Ao Jin menarik napas dalam-dalam dan menusuk jarinya. Darah emas mengalir keluar. Ao Jin bertepuk tangan keras di udara. Arai teleportasi emas besar muncul di depan semua orang. Melompat. Ao Jin memberi perintah. Para naga segera berpencar dan melompat ke dalam arai teleportasi emas tanpa mempedulikan keselamatan mereka. Kekuatan mental Yun Feng dengan cepat menembus arai teleportasi Ao Jin dan memimpin naga ini keluar dari Istana Naga. Saat naga pergi, tingkat kelima Istana Naga tampak semakin kosong. Pada akhirnya, hanya Xiaoling dan Penatuaki yang tersisa. Penatuaki memandang Yun Feng dalam-dalam dan langsung melompat ke teleportasi arai tanpa mengatakan apapun. Xiaoling berjalan dengan tatapan yang sangat bertentangan. Ao Jin melotot tajam. Lompat cepat. Xiaoling tiba-tiba berteriak, Yun Feng, kamu hebat. Kemudian, dia melompat ke teleportation array. Yun Feng bingung setelah mendengar itu. Ao Jin mengendurkan tangannya dan terkekeh pada Yun Feng. Nak,
Jangan dimasukkan ke dalam hati. Yun Feng mengangguk. Dia pasti tidak akan memasukkannya ke dalam hati. Dia sama sekali tidak mengerti apa maksud Xiaoling. Ayo keluar juga. Yun Feng menutup matanya dan mengirim Ao Jin dan dirinya sendiri keluar dari Istana Naga. Begitu mereka keluar dari Istana Naga, dia melihat para anggota naga berdiri di sana serempak. Seperti yang dikatakan Ao Jin, mereka tidak mengambil langkah lain. Bab 1514 munculnya naga, 14. Mereka terlalu patuh. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi berseru dalam benaknya. Apa sebenarnya yang dilakukan Paman Genit? Para naga yang keluar tentunya tidak asing lagi dengan tempat ini. Banyak naga tampak terkejut. Ini adalah samudera tak berujung. Tuan muda, apakah ini tempat yang kamu bicarakan? Penatuaki bertanya. Ao Jin tidak menjawab. Sebaliknya, dia berdiri di depan para naga ini dan meraung. Dengarkan, lautan tak berujung adalah tempat asli di mana para naga tinggal. Lepaskan nafas nagamu nanti. Beritahu semua klan laut di sini bahwa para naga telah kembali. Ya, para naga menjawab serempak. Nafas naga keluar dari tubuh mereka dan memenuhi seluruh ruang. Ikuti aku dengan cermat. Ao Jin melompat dan langsung berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, bergegas ke depan. Para anggota naga segera mengikuti dari belakang. Ditemani nafas naga yang pekat dan menakutkan, 100 anggota naga mengikuti Ao Jin langsung ke ibu kota suku Chili. Yun Feng mengikuti di belakang perlahan dan terkekeh. Pemimpin Chili King harus lebih pintar, kalau tidak, dia akan menderita. Ibu kota keluarga kerajaan Chili sudah dalam kekacauan. Serangan dari Kitun dan Chaoling telah mengalihkan perhatian tuan dari keluarga kerajaan Chili. Hanya ada sekitar 5 master yang menjaga ibu kota. Ketika 100 naga tiba, kelima tuan ini sangat terkejut. Yang mulia, kedatangan tergesa-gesa dari beberapa tuan membuat raja menyadari bahwa sesuatu yang serius pasti telah terjadi. Apa yang salah denganmu? Apakah sesuatu terjadi lagi? Naga ada di sini. Apa katamu? Raja Chili tercengang. Mengapa naga datang ke lautan tak berujung? Apa yang mereka inginkan di lautan tak berujung? Chili King segera muncul. Beberapa pembangkit tenaga listrik mengikutinya dengan ekspresi yang agak mengerikan. Apa tujuan para naga datang ke sini, terutama ketika begitu banyak naga berkumpul bersama? Beberapa pembangkit tenaga memikirkan pemandangan yang mereka lihat saat itu dan rambut mereka mau tidak mau berdiri tegak. Berapa banyak naga yang ada? Ini. Sebelum Raja Chili meninggalkan gerbang kota, dia melihat nafas naga di luar gerbang kota menyebar dan sangat padat. Ada 100 dari mereka. Murid Raja Chili mau tidak mau menyusut dengan ganas. Mengapa begitu banyak naga di sini? Pemimpin melihat sekeliling dan melihat pria berambut emas dengan mata emas berdiri di depannya. Jantungnya berdebar kencang. Apakah itu? Naga emas. Mengapa para anggota naga ada di sini? Meski pemimpinnya kaget, dia tetap bertanya dengan tenang. Ao Jin menyipitkan mata emasnya dan raungan naga keluar dari mulutnya. Aku di sini untuk mengambil daerah ini hari ini dari suku Chili. Ekspresi Chili King dan beberapa master di belakangnya segera berubah. Para naga datang ke lautan tak berujung untuk menetap. Chili King memandangi 100 naga di depannya dan merasakan kulit kepalanya kesemutan. Suku Chili bukanlah tandingan naga sejak awal, apalagi dengan naga emas di sini. Ada begitu banyak naga yang berkumpul. Belum lagi perselisihan internal suku Chili saat ini, bahkan jika mereka damai seperti sebelumnya, mereka tidak akan mampu menahan serangan kuat naga sama sekali. Aturan besi dunia binatang ajaib adalah yang terkuat yang bertahan hidup. Tidak ada daerah yang lahir sebagai wilayah ras tertentu. Selama Anda memiliki kekuatan, Anda bisa menempatinya. Tidak ada yang lain di antara Magic Beast. Hanya ada kekuatan. Kekuasaan mewakili segalanya. Hati pemimpin suku Chili itu sakit luar biasa. Dia akhirnya mengerti bahwa era ketika suku Chili mendominasi Laut Utara mungkin akan berakhir hari ini. Perselisihan internal suku Chili mengkhawatirkan seluruh Laut Utara dan menyebar ke seluruh bagian samudera tak berujung. 3 lautan lainnya semua tahu tentang kecelakaan suku Chili dan sangat terkejut. Meskipun ada banyak insiden di Laut Utara, suku Chili adalah penguasa Laut Utara. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa mereka disingkirkan dari kekuasaan dalam waktu sesingkat itu. Yang lebih mencengangkan lagi adalah kemunculan para naga. Naga muncul di Laut Utara. Tak perlu dikatakan, para naga secara alami menjadi penguasa baru di Laut Utara.
Masalah ini menyebar seperti api di samudera tak berujung. Banyak anggota klan laut menganggapnya sulit dipercaya. Bagaimana naga kembali ke lautan tak berujung? Apakah kembalinya naga merupakan awal dari revolusi lain? Apa arti kedatangan naga bagi masa depan lautan tak berujung? Secara khusus, beberapa anggota klan laut yang mendominasi di lautan lain sangat peka terhadap penempatan naga. Naga bisa merebut posisi penguasa Laut Utara dalam sekejap. Apakah mereka akan terus menyerang 3 lautan lainnya? 3 lautan lainnya tidak merasa khawatir untuk waktu yang lama, tetapi naga tidak seperti yang mereka pikirkan. Setelah naga menetap di Laut Utara, mereka tidak melakukan apa-apa lagi dan tidak menunjukkan ketertarikan pada laut lain, yang membuat 3 laut lainnya merasa lega untuk waktu yang lama. Setelah perubahan besar di wilayah Laut Utara ini, yang paling banyak memakan korban adalah suku Chili. Sebagian besar yang selamat adalah generasi muda. Pusat kekuatan dari 3 faksi semuanya tewas dalam perselisihan internal, termasuk Raja suku Chili. Chili King tidak mau menyerahkan domainnya begitu saja, jadi dia pasti siap mati. Naga juga tidak akan menahan diri. Ini adalah aturan antara Magic Beast. Suku Chili mengalami pukulan besar dan tidak bisa kembali lagi. Naga sepenuhnya mengambil alih wilayah suku Chili, sedangkan suku Kitun dan Chaoling tidak memiliki banyak keuntungan sama sekali. Naga bahkan lebih mendominasi dan kuat daripada suku Chili. Kedua ras sudah agak takut pada naga, jadi mereka tidak berani mengatakan apapun. Setelah suku Chili meninggalkan panggung, mereka pun mundur ke wilayahnya dengan tenang dan menjalani hidup dengan patuh. Setelah kekacauan singkat di Laut Utara, perdamaian dipulihkan. Meskipun hanya ada 100 anggota naga, masing-masing dari mereka sangat kuat. Meskipun jumlah mereka terlalu sedikit, anggota lain dari klan laut tidak memiliki niat untuk menyerang sama sekali, terutama Kitun dan Chaoling. Mereka sangat patuh. Setelah naga menduduki daerah ini, Ao Jin dengan jelas merasa bahwa lautan tak berujung memang tempat pertama di mana naga tinggal. Mereka tidak merasa asing sama sekali ketika mereka datang ke sini. Semua orang di naga secara alami menerima semuanya di sini, seolah-olah memang seharusnya begitu. Wilayah suku cabai ini sangat luas dan subur, dengan banyak sumber daya. Ini memberikan bantuan besar untuk reproduksi dan pengembangan naga. Di sini, para naga akan menyambut perkembangan baru dan ras mereka akan menjadi lebih kuat lagi. Sebagai tuan muda naga, Ao Jin tentu memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Yun Feng tidak ingin mengganggunya, jadi dia hanya tinggal di halaman kecil tempat dia tinggal sendirian saat itu. Zeran juga ikut dengannya. Zeran akan merasa sedikit bersalah di lubuk hatinya. Yun Feng hanya bisa menghela nafas pada integritasnya dan tidak bisa berkata apa-apa. Yun Feng tidak menemukan pecahan peta pada pemimpin dari 3 faksi, atau Raja Chili. Ao Jin juga membantu pencarian Yun Feng. Setelah penghancuran Chili King, dia mencari di setiap sudut dan tidak menemukan jejak fragmen peta. Menurut penyelidikan Zeran sebelumnya, keluarga kerajaan Chili memang memiliki fragmen peta di tangan mereka, tetapi Raja Chili mungkin telah memberikan fragmen peta tersebut kepada seseorang yang paling dia percayai untuk diamankan, dan orang ini pergi ke suatu tempat dalam kekacauan ini. Bab 1515 munculnya naga, 15. Petunjuk fragmen peta telah terpotong saat ini. Yun Feng hanya bisa menghela nafas. Jika sudah ditakdirkan, dia akan menemukannya pada akhirnya. Jika tidak, mencari secara membabi buta seperti ini hanya akan membuang waktu. Masalah fragmen peta berakhir. Yun Feng memiliki hal penting lainnya, yaitu jiwa orang yang berasal dari jiwa darah. Mengambil botol berisi jiwa orang tersebut, Yun Feng melepas lapisan kekuatan mental di mulut botol. Sesuatu yang tembus cahaya meronta dan ingin keluar dari botol. Yun Feng meraih jiwa dengan tangannya dan memegangnya dengan sangat erat. Jiwa mengeluarkan tawa yang menusuk telinga. Hehe, Anda tidak dapat melakukan apapun untuk saya. Aku tidak takut padamu, Yun Feng. Benar-benar, Yun Feng mengangkat alisnya dan menatap jiwa yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya di tangannya. Jiwa tertawa terbahak-bahak. Aku tahu kamu ingin mendapatkan informasi dariku, tapi kamu tidak bisa melakukan apapun padaku sama sekali. Hahaha. Yun Feng sedikit mengernyit dan memasukkan jiwa ke dalam botol. Ejekan terus datang dari dalam botol. Kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Saya akan melihat bagaimana Anda menyiksa saya. Hahaha. Yun Feng terkekeh diam-diam.
Sangat mudah untuk menyiksanya. Dia membalik tangannya dan liontin giok hitam yang menyedotnya sampai hanya jiwanya yang tersisa muncul lagi, melepaskan jiwa tembus pandang itu lagi. Jiwa bergetar saat melihat liontin giok hitam pada awalnya dan kemudian tersenyum. Aku sama sekali tidak takut dengan hal ini. Yun Feng tersenyum lembut dan tidak mengatakan apa-apa. Dia memegang liontin giok hitam dengan lembut di tangannya. Setelah beberapa saat, secercah cahaya perlahan muncul dari liontin batu giok hitam. Setelah melihat kilauan ini, jiwa langsung berkedut. Ia ingin bersembunyi di dalam botol dengan gila. Namun, Yun Feng meraihnya dengan kuat dan menekannya ke liontin batu giok hitam yang bersinar sepenuhnya. Suara memanggang terdengar. Asap putih keluar dari jiwa, seperti daging yang sedang dipanggang. Ah! Jiwa mengeluarkan jeritan yang luar biasa sengsara dan memutar mati-matian di telapak tangan Yun Feng. Lepaskan saya! Lepaskan saya! Melihat asap yang naik perlahan, sudut mulut Yun Feng meringkuk dengan dingin. Siapa bilang liontin giok hitam ini hanya bisa menyerap elemen gelap? Ada juga elemen cahaya yang ditinggalkan oleh Kulanyi di dalamnya. Suara panas terus terdengar dan asap putih terus keluar perlahan. Setelah jiwa berputar dengan gila, ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan lagi. Itu diambang kematian. Bahkan raungannya menjadi sangat serak. Yun Feng memindahkan tangannya dan jiwa akhirnya sedikit tenang. Kenapa? Ada light element di dalam. Yun Feng mengangkat alisnya. Bisakah kamu menjawab pertanyaanku sekarang? Jiwa melirik Yun Feng dan tidak berani mengatakan tidak lagi. Sudut mulut Yun Feng meringkuk puas. Di mana pangkalan jiwa darah di lautan tak berujung? Jiwa bergetar lembut. Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu. Mata hitam Yun Feng berkilauan. Dia dengan cepat meletakkan jiwa di liontin giok hitam lagi dengan tangannya dan jeritan segera terdengar. Aku akan bicara, aku akan bicara. Dia melepaskan tangannya dan jiwa tembus pandang menjadi sedikit lebih lemah. Dasar jiwa darah ada di Laut Barat. Laut Barat. Itu di Laut Barat. Lokasi spesifik. Di pegunungan tersembunyi di Laut Barat, pegunungan itu disebut Abis. Benar atau tidak, aku akan tahu saat aku sampai di Samudera Barat. Jika kamu berbohong, jiwa bergetar hebat. Apakah dia memiliki keberanian untuk berbohong padanya? Berapa kali dia bisa menahan siksaan jiwa? Apakah ini satu-satunya markas di lautan tak berujung? Hanya ada satu ini. Tidak ada lagi. Yun Feng terdiam selama beberapa detik dan memegang jiwa di tangannya lebih erat. Apa yang ada di dasar samudera tak berujung? Jiwa memandang Yun Feng dengan heran dan perlahan berkata, sebelum saya pergi, markas tampaknya telah memenjarakan orang yang sangat penting, yang dijaga oleh anggota senior dari jiwa darah. Setelah saya pergi, saya tidak tahu. Petik 2. Siapa orang penting itu? Yun Feng mempererat cengkeramannya dan jiwa segera mendekat ke liontin batu giok hitam. Jiwa berputar dengan gila dan ingin menjauh dari liontin giok, berteriak dengan keras, saya tidak tahu, saya hanya bertemu dengan senior itu sekali. Senior sepertinya telah menyebutkan, kata Yun. Kata, Yun, mungkinkah itu leluhurnya? Darah di seluruh tubuhnya langsung melonjak. Yun Feng tidak sabar untuk segera lari ke Laut Barat, ke pangkalan jiwa darah yang tersembunyi jauh di pegunungan Abis. Jiwa leluhurnya dipenjara di sana. Dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan menekan kecemasannya. Dia terus mengingatkan dirinya untuk tenang dan tidak melakukan sesuatu yang impulsif. Bahkan jika dia ingin menyelamatkan leluhurnya, dia harus benar-benar siap. Dia harus berhasil sekali. Untuk berhasil, dia harus tahu berapa banyak pembangkit tenaga tingkat dewa yang ada di dasar samudera tak berujung dan tingkat dewa apa mereka. Jika ada pembangkit tenaga listrik di atas tingkat 5 tingkat dewa yang menjaganya, itu tidak akan berguna bahkan jika dia bergegas sekarang. Katakan padaku dengan jelas berapa banyak pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang ada di pangkalan. Kilatan ganas melintas di mata hitam Yun Feng. Jiwa tidak bisa tidak merasa terkejut dengan ledakan emosi yang tiba-tiba ini dan merasa sedikit ketakutan. Sebelum saya pergi, ada total 10 pembangkit tenaga tingkat dewa, 1 pembangkit tenaga tingkat dewa tingkat 5. Mata hitamnya menggelap. Dia tahu bahwa akan ada pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang menjaga pangkalan. 10 pembangkit tenaga tingkat dewa, dan bahkan ada pembangkit tenaga tingkat dewa tingkat 5 di antara mereka. Tampaknya jiwa darah sangat menghargai pangkalan samudera tak berujung ini, atau tidak akan ada begitu banyak pusat kekuatan tingkat dewa di sini.
Di atas kelas 5 tingkat dewa, Yun Feng merenung. Kekuatannya saat ini berada di ambang terobosan. Jika dia mencapai tingkat 4 dari tingkat dewa dan dengan bantuan 4 hewan ajaib yang dikontrak, dia dapat mengambil risiko dan bertarung untuk mengikat dengan dewa tingkat 5 itu. Zeran dan Mu Changhai, pembangkit tenaga level dewa lainnya, seharusnya bisa sedikit membantunya. Dengan kekuatan mereka, mereka seharusnya bisa menghentikan sekitar 5 dari mereka, dan 4 pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang tersisa. Yun Feng mengerutkan kening. Sepertinya dia harus meminjam beberapa naga dari Paman Genit. Apakah kamu melewatkan sesuatu? Yun Feng bertanya. Jiwa menggelengkan kepalanya dengan gila. Aku tidak melewatkan apapun. Yun Feng menyaksikan dengan dingin. Pada akhirnya, dia mengembalikan jiwa ke dalam botol dan menyegelnya lagi. Dia menyingkirkan liontin batu giok hitam dan memikirkan perjalanan selanjutnya. Masalah di Laut Utara sudah selesai. Dia tidak perlu memperhatikan perkembangan naga lagi. Adapun fragmen peta, jika ada berita, dia akan memperhatikan dengan ama. Selanjutnya, dia harus bergegas ke Laut Barat dan menemukan pegunungan abis. Yun Feng mengepalkan tinjunya dengan erat. Hancurkan pangkalan lautan tak berujung dari jiwa darah dan selamatkan leluhurnya. Bab 1516 munculnya naga, 16. Cahaya cepat melintas jauh di matanya dan darah di dalam tubuhnya meraung. Mengambil napas dalam-dalam, mata hitam Yun Feng cerah. Sebelum dia pergi ke Laut Barat, kekuatannya harus membuat terobosan. Tingkat 3 dari level dewa sudah tidak cukup. Semuanya sudah siap baginya untuk menerobos ke kelas 4 tingkat dewa. Sekarang, dia harus membuat beberapa kemajuan. Kelas 4 dari tingkat dewa, Yun Feng menatap tangannya yang perlahan terbuka saat tekad melintas di matanya. Dia harus mencapai tingkat 4 tingkat dewa dalam waktu sesingkat mungkin dan kemudian, bergegas ke Laut Barat. Jika Yun Feng ingin mencapai tingkat 4 tingkat dewa dalam waktu sesingkat mungkin, dia harus memanfaatkan setiap menit dan detik untuk berkultivasi. Dia harus langsung memasuki tingkat ke-10 Istana Naga dan menyiapkan cairan kuali emas. Efek dari cairan kuali emas dan tingkat ke-10 Istana Naga akan saling melengkapi dan mencapai efek yang tidak terduga. Itu juga akan mempercepat kultivasi Yun Feng secara maksimal. Meskipun wilayah suku Cili telah diambil alih oleh naga sekarang, belum ada yang diselesaikan. Yun Feng tentu saja tidak bisa berkultivasi di luar dengan damai. Istana Naga adalah pilihan terbaik. Meskipun Yun Feng tidak mengatakan apa-apa kepada Zeran, setelah dia memasuki Istana Naga, Zeran tidak meninggalkan halaman kecil ini dan diam-diam menjadi walinya. Tidak ada yang datang ke sini selama periode waktu ini. Lagi pula, pekarangan di sini berada di sudut terpencil ibu kota. Para naga pasti sibuk dengan urusan mereka sendiri. Bahkan Ao Jin tidak bisa memisahkan dirinya. Situasi seperti itu jarang terjadi. Zeran menjaganya dengan nyaman sementara Yun Feng berkultivasi dengan keras. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Terobosan Yun Feng dari tingkat 3 tingkat dewa ke tingkat 4 tingkat dewa telah mencapai momen yang semakin kritis. Zeran merasakan energi kecil yang datang dari ruangan tempat Yun Feng berada. Dia menghela nafas lega sedikit dan menjadi lebih waspada pada saat yang sama. Tidak ada yang harus terjadi pada saat ini. Jika kecelakaan terjadi pada saat kritis terobosan, akan ada konsekuensi yang tidak terduga. Beberapa pembangkit tenaga listrik bahkan mati karena ini. Suara aneh tiba-tiba datang dari luar. Tubuh Zeran segera melintas dan dia sudah bergegas keluar, menghalangi sosok yang hendak menyerbu ke halaman kecil dengan kuat. Orang yang diblokir secara paksa juga tertegun, seolah dia sedikit terkejut melihat Zeran ada di sini. Dia mundur selangkah dan mendongak dalam keadaan menyesal. Mata mereka bertemu di udara. Zeran menyipitkan matanya sedikit. Itu kamu. Orang itu tersenyum canggung. Zeran, kenapa kamu di sini? Kebetulan yang datang tak lain adalah Yanran yang dulu tinggal di sini. Dia tampak sangat malu pada saat ini. Melihat ekspresi muram Zeran, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia merasa seperti akan melakukan sesuatu yang buruk dan tertangkap basah. Mata Yanran berputar-putar dan dia tidak berani menatap mata Zeran. Apa yang kamu lakukan di sini? Zeran menyipitkan matanya dan menatap Yanran, yang seharusnya tidak berada di sini, dengan waspada. Bukankah dia kembali ke suku Kitun? Mengapa dia muncul di sini tanpa alasan? Apakah dia di sini karena dia tahu Yun Feng ada di sini, atau ada alasan lain?
Saya tidak datang ke sini untuk hal lain. Saya di sini hanya untuk melihat apakah Feng Yun ada di sini. Yanran menjulurkan kepalanya dan melirik ke dalam. Zeran tidak menghalangi pandangannya. Saat ini, Yun Feng berada di Istana Naga. Akan aneh jika Yanran bisa menemukan Istana Naga. Dia tidak di sini. Katakan padaku jika kau butuh sesuatu. Zeran menatap ekspresi Yanran, tidak berencana melepaskan apapun. Yanran mengerutkan bibirnya dan terkekeh. Itu tidak perlu. Aku akan menunggunya di sini. Jika Anda melihatnya, tolong beritahu dia bahwa saya akan menunggu di sini. Yanran hendak masuk saat dia berbicara. Zeran menyilangkan lengannya dan dia menatapnya dengan bingung. Apakah menurutmu dia masih akan membantumu? Zeran mengangkat alisnya. Setelah betapa tidak berterima kasihnya kamu padanya, apa hakmu untuk datang padanya? Yanran tersipu. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Dulu, saya sudah mendengar tentang sifat suku Kitun. Saat itu, dia bahkan mengatakan kepada saya bahwa Anda bukan orang seperti itu. Sepertinya, kamu tidak terkecuali. Yanran terkejut. Kemudian, wajahnya menjadi semakin merah dan dia tidak tahu harus berkata apa. Dia memang berpikir untuk mengambil nyawa Feng Yun saat itu dan dia memang melakukannya. Tapi itu karena situasi memaksanya. Situasi memaksa saya untuk melakukan itu. Jangan mengucapkan kata-kata yang bermartabat seperti itu. Kembali, Anda tidak diterima di sini. Apakah dia ada di sini atau tidak, Anda tidak memenuhi syarat untuk masuk. Jangan lupa bahwa ini adalah wilayahku. Yanran mundur setengah langkah dengan panik. Melihat rasa dingin di mata Zeran, jantungnya berdetak panik beberapa kali. Kemudian, matanya tampak penuh air mata. Pada akhirnya, dia berbalik dan lari dengan panik. Zeran melihat punggung Yanran saat dia pergi dan mencibir. Sudah cukup baik bagi Yun Feng untuk menjaga kedua klan tetap hidup. Dia masih memiliki wajah untuk datang ke Yun Feng lagi. Zeran hanya duduk di depan pintu. Dia percaya bahwa Yanran tidak akan menyerah begitu saja. Saat ini, semua orang bisa masuk dan keluar ibu kota sesuka hati. Kalau tidak, bagaimana Yanran akan melecehkannya dengan santai? Memikirkan hal ini, Zeran hanya bisa mengeluh. Naga terlalu tidak efisien. Sebulan telah berlalu dan mereka masih belum sepenuhnya tenang. Pada tingkat ini, kapan semuanya akan berada di jalur yang benar? Seperti yang diharapkan Zeran, Yanran pertama kali datang sekali sehari, lalu datang setiap 2 hari sekali, dan kemudian datang setiap setengah bulan sekali. Setiap kali dia datang, mata dingin Zeran dan penolakan terus-menerus akan menyambutnya. Zeran agak kesal, tapi Yanran tidak. Kegigihannya membuat Zeran tertekan. Berapa lama dia akan bertahan? 1 bulan lagi berlalu, tetapi para naga masih belum bisa menghadapinya. Ada terlalu banyak anggota klan laut yang tinggal di Laut Utara. Selain itu, hanya ada 100 naga. Bahkan jika setiap naga dikerahkan, tidak akan mudah untuk menghadapi mereka semua. Ao Jin agak marah akhir-akhir ini. Banyak hal yang membuatnya pusing. Jika seseorang dapat mengambil alih kekacauan ini sekarang, dia akan menyerah. Dibandingkan dengan frustrasi Ao Jin, sisi Yun Feng sangat damai. Tidak termasuk Yanran yang datang dari waktu ke waktu dan tetap tidak menyerah, semuanya baik-baik saja. Zeran mengira dia akan menyerah setelah ditolak beberapa kali, tetapi itu semakin membangkitkan semangat juangnya. Dia bersikeras untuk melihat Yun Feng dan tidak mau menyerah. Zeran benar-benar tidak bisa memikirkan apa yang dia rencanakan untuk berbicara dengan Yun Feng. Bab 1517 emosi akan meledak 1. Yun Feng belum kembali. Yanran datang ke sini dan bertanya sambil tersenyum sambil menatap wajah dingin Zeran. Ejekan Zeran sudah berubah menjadi ketidakpedulian. Yanran melihat ke dalam dan sedikit kecewa. Dia berbalik dan pergi. Apa sebenarnya yang dia lakukan? Apakah dia masih berkomplot melawan Yun Feng? Atau apakah dia mencoba membuat skema melawan seseorang melalui Yun Feng? Zeran merenung dengan tenang. Ia merasa aneh dengan tingkah laku Yanran akhir-akhir ini. Tidak ada yang menghancurkan bumi terjadi di dalam suku Kitun. Alasan mengapa dia datang untuk menemukan Yun Feng begitu sering adalah karena suku Kitun berada dalam masalah dan hanya Yun Feng yang bisa mengatasinya. Pertanyaan itu tidak berlangsung lama. Pada hari ketiga 2 bulan kemudian, perubahan yang sangat jelas datang dari gelombang energi di kamar Yun Feng. Zeran, yang sedang duduk di tanah,
berdiri dengan penuh semangat dan merasakan kejutan energi yang dipancarkan dari dalam keluar. Wajah Zeran yang tegang dan dingin akhir-akhir ini akhirnya tersenyum. Sepertinya dia akan menerobos begitu saja. Momen ini akhirnya datang. Di tingkat ke-10 Istana Naga, cahaya 5 warna di sekitar Yun Feng berputar dan dipercepat. Di bawah efek gila dari tingkat ke-10, beberapa pohon kuali emas pendek di depannya menjadi gila dan melepaskan cairan emas di tubuh mereka dengan putus asa, perlahan mengalir ke botol yang sudah disiapkan Yun Feng. Meskipun hanya ada satu lapisan di bagian bawah setiap botol, ini masih merupakan buah yang tidak terduga. Napas Yun Feng menjadi lebih dalam dan lebih lama. Auranya seperti lembah yang tidak bisa dilihat sama sekali. Saat ini, Yun Feng tenggelam dalam suasana yang sangat indah. Meskipun dia menutup matanya rapat-rapat, dia masih bisa dengan jelas merasakan cahaya menyilaukan dari cakram 5 warna di sekelilingnya. Bagian dari bagian dalam tubuhnya tampaknya telah dibuka secara paksa. Auranya mengarah ke berbagai tempat di tubuhnya melalui tempat yang terbuka, membuat seluruh tubuh Yun Feng menyatu menjadi perjalanan yang harmonis dan indah. Dia samar-samar merasa bahwa dia telah menyentuh satu langkah. Begitu dia menginjaknya, dia akan melihat dunia baru. Ini harus menjadi rintangan terakhir untuk menembus ke tingkat 4 tingkat dewa. Selama dia melewati tempat ini, dia pasti akan berhasil naik ke kelas 4 level dewa. Yun Feng segera tenang dan fokus. Kekuatan mental di dalam tubuhnya menggeliat perlahan dan berkumpul di suatu tempat di tubuhnya di bawah perintah mentalnya. Yun Feng ingin mengandalkan kekuatannya untuk menembus rintangan ini sekaligus. Zeran, yang berada di luar, sangat memperhatikan perubahan aura Yun Feng. Dia jelas merasakan kekuatan samar perlahan berkumpul. Tampaknya Yun Feng telah mencapai langkah terakhir. Zeran. Suara itu tiba-tiba terdengar di telinga Zeran. Zeran berbalik dan kegembiraan di wajahnya saat itu langsung menghilang. Bagaimana dia bisa lupa bahwa seseorang seperti Yanran sering muncul di sini? Mengapa kamu di sini lagi? Zeran berkata dengan sedih. Yanran sepertinya sudah beradaptasi dengan sikap Zeran yang tidak bersahabat. Dia tersenyum ringan. Saya tidak akan menyerah sampai saya melihat Feng Yun. Saya tidak membutuhkan dia untuk banyak membantu saya. Ini hanya bantuan kecil, ini bukan apa-apa untuknya. Betapa berkulit tebal. Apa yang dikatakan Zeran membuat Yanran tersipu. Dia menjadi tenang setelah beberapa saat. Bukankah dia sudah cukup mendengar ejekan akhir-akhir ini? Bukan masalah besar untuk mendengar kata lain. Aku tahu Feng Yun ada di dalam. Aku tahu itu idenya bahwa kau tidak membiarkan aku melihatnya. Aku akan tetap menunggu. Saya akan terus menunggu. Saya tahu yang terbaik adalah melihat Feng Yun. Nada suara Yanran jauh lebih tinggi pada akhirnya. Zeran berteriak dengan marah, pergilah. Kamu tidak punya hak untuk memintaku tersesat. Saya di sini untuk melihat Feng Yun. Dialah yang ingin mengusirku, bukan kamu. Yanran sengaja meninggikan suaranya. Wajah Zeran menjadi gelap. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus membunuh orang di depannya sekarang. Akan baik-baik saja jika Yun Feng tidak mendengarnya. Jika dia melakukannya, bukankah dia akan terganggu? Itu akan terlalu berbahaya. Bas, fluktuasi energi tersembunyi datang dari dalam. Yanran dan Zeran merasakannya dengan jelas. Mata Yanran berbinar dan dia segera berteriak, Feng Yun. Apakah itu kamu? Aku tahu kau di dalam. Feng Yun. Zeran tidak menyangka Yanran akan berteriak begitu tiba-tiba. Dia secara tidak sadar ingin meninju Yanran sepenuhnya, tetapi memikirkan Yun Feng, yang berkultivasi di dalam dengan tenang, Zeran menekan keinginannya untuk melakukannya dan hanya berkata dengan cepat, menjauhlah dari sini. Apakah Anda pikir dia akan membantu Anda dengan kepribadian rendah Anda? Di mimpimu. Kamu, Yanran telah diejek dan diejek akhir-akhir ini. Dia tidak bisa menerimanya sejak awal. Dia langsung marah dalam pikirannya dan mulai berteriak keras seolah dia tidak setuju dengan Zeran. Feng Yun, aku tahu kau di dalam. Feng Yun, mengapa? Apakah Anda ingin berbalik dan pergi setelah menggunakan Kitun dan Caoling? Meskipun kamu memulai situasi ini, kamu tidak bisa berjalan dengan lancar tanpa bantuan dari dua ras, Feng Yun. Api di hati Zeran tiba-tiba naik. Sungguh orang yang tak tahu malu. Jika kamu berteriak lagi, aku akan memotong tenggorokanmu. Zeran tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mencengkeram leher Yanran dengan erat, sementara Yanran mencibir. Feng Yun di dalam tampaknya sedang beristirahat dalam pengasingan.
Aku samar-samar merasakan fluktuasi kekuatan saat itu. Dia tidak bisa diganggu sekarang. Jika kamu berani menyakitiku sama sekali, aku akan membuatmu menyesal. Murid Zeran menyusut dengan ganas. Pada akhirnya, dia tiba-tiba melepaskannya. Yanran memegang leher merahnya dan mundur dengan canggung, menatap Zeran dengan tegas. Apakah dia layak kamu lakukan begitu banyak untuknya? Aku tidak berpikir dia menyukaimu. Anda hanya bertepuk sebelah tangan. Itu bukan urusanmu, kata Zeran dengan dingin. Yanran tersenyum jijik. Dia memiliki banyak pria bersamanya. Kurasa dia tidak membutuhkanmu. Jaga mulutmu. Saya memiliki kemampuan untuk mengambil hidup Anda sebelum Anda melakukan apapun. Murid Zeran memancarkan cahaya aneh. Yanran tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit takut ketika dia melihat ini. Dia menelan dan hanya merasa jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Bas, 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 fluktuasi energi terus-menerus datang dari dalam semakin keras. Bahkan ruang angkasa bisa terlihat jelas dengan mata telanjang. Mata Yanran tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit merah. Apakah dia akan meningkatkan kekuatannya lagi? Dia terlalu cepat. Dia akan maju. Zeran tampak senang. Yanran tidak merasa baik dalam pikirannya ketika dia melihat ini. Dari segi penampilan, dia tidak kalah dengan Feng Yun. Dalam hal kekuatan, dia hanya sedikit lebih lemah. Dalam hal status, dia jauh lebih mulia daripada Feng Yun. Mengapa Feng Yun lebih kuat darinya dalam segala hal? Wanita itu lebih kuat dan lebih berbakat darinya. Ada begitu banyak pria di sekitar Feng Yun. Mereka semua bisa melindunginya dengan putus asa untuknya. Bab 1518 emosi akan meledak 2. Memikirkan hal ini, kecemburuan Yanran dengan cepat muncul, terutama perasaan rumit yang dia miliki untuk Zeran di benaknya. Mengapa semua orang baik berputar di sekitar Feng Yun? Apakah mereka tidak melihat wanita lain? Mereka hanya mengenal Feng Yun, Feng Yun, Feng Yun. Yanran mengepalkan tinjunya dengan keras dan tangannya tiba-tiba berubah di sisinya. Sirip tajam yang unik dari suku Kitun muncul di lengannya. Yanran memutar tangannya ke belakang dan menarik sirip beberapa kali dengan keras. Kemudian, dia dengan cepat membalik tangannya dan melepaskannya secara diam-diam. Beberapa bintik hitam kecil melayang ke depan dengan tenang dan dengan cepat menyatu ke udara. Bahkan Zeran tidak memperhatikan mereka sama sekali. Sudut mulut Yanran perlahan meringkuk. Anda tidak bisa berjalan dengan lancar. Bagaimana saya bisa melampiaskan kebencian di hati saya tanpa membiarkan Anda sedikit menderita kali ini? Yanran melihat kegembiraan di mata Zeran dan senyum di sudut mulutnya menjadi lebih dingin. Dia dengan cepat menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan tersenyum bahkan lebih dingin. Dia melihat ke halaman dan sebuah suara terdengar di benaknya. Feng Yun, saatnya kamu menderita. Desir, 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 beberapa bintik hitam yang tidak mencolok mengikuti fluktuasi kekuatan dan dengan cepat menemukan sumbernya. Meski pintu dan jendela ditutup, bintik-bintik hitam masih berhasil masuk ke dalam ruangan. Tidak ada seorang pun di ruangan itu, tetapi fluktuasi kekuatan terus menyebar dari sini. Bentuk tangan Yanran di luar berubah dan beberapa bintik hitam tiba-tiba berhenti di udara. Tubuh mereka yang awalnya sekecil butiran, dengan cepat mengembang. Mereka melebar sepanjang jari dan ujungnya tajam. Beberapa benda hitam yang berubah menjadi bilah tajam menunjuk ke pusat kekuatan dan menunggu beberapa detik. Kemudian, mereka menembak pada saat bersamaan. Ujungnya menunjuk ke tengah dan menusuk dengan ganas. Dentang. Beberapa benda hitam itu menusuk dengan keras di tengah, tetapi benda itu terlempar oleh kekuatan yang tak terlihat. Beberapa benda hitam memantul di sekitar ruangan. Fluktuasi energi tidak terpengaruh sama sekali dan mereka masih bergerak perlahan dengan teratur. Yanran sangat terkejut, tapi dia tidak berani menunjukkannya. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan melakukan operasi putaran kedua, tapi serangan kedua tidak berguna. Apa sebenarnya yang terjadi? Yanran hampir menggertakkan giginya berkeping-keping. Bahkan jika dia tidak bisa menyakiti Yun Feng, dia setidaknya bisa ikut campur, kan? Sekarang dia bahkan diblokir di luar, apakah ada orang lain di sebelah Yun Feng? Yanran menggertakkan giginya. Dia tidak percaya. Jika itu masalahnya, Feng Yun benar-benar kebal. Dia akan dilindungi kemanapun dia pergi. Beberapa benda hitam yang dipantulkan melayang lagi dengan tenang. Pecahan hitam mengarah ke pusat kekuatan yang menyebar dan menusuk dengan ganas lagi. Kali ini,
Yanran menggunakan 100% kekuatannya. Dia tidak percaya bahwa ini tidak akan membahayakan Feng Yun sama sekali. Bas, 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 retak. Penyebaran kekuatan sangat cepat. Di tingkat ke-10 Istana Naga, roda 5 warna di sekitar Yun Feng berputar dengan cepat. Kelima elemen hampir menyatu menjadi satu warna dan aura di sekelilingnya melonjak semakin padat, seperti bunga yang perlahan mekar. Keharuman bunga terus keluar dari benang sari, sangat lebat. Swiss, mata hitam yang tadinya tertutup tiba-tiba terbuka. Cahaya 5 warna yang menyilaukan melintas di matanya. Auranya mengembang secara maksimal saat ini dan kemudian menyusut dengan cepat. Itu semua diserap ke dalam tubuh Yun Feng lagi. Roda 5 warna yang berputar di sekelilingnya menghilang. Yun Feng perlahan menghembuskan napas. Kelas 4 dari tingkat dewa. Desir, tubuh Yun Feng melintas dan dia meninggalkan Istana Naga dari tingkat ke-10. Begitu dia meninggalkan Istana Naga, Yun Feng melihat beberapa benda hitam tergeletak di tanah dengan tenang. Dia menyipitkan mata hitamnya dan mengambil benda-benda di tanah di tangannya untuk melihatnya. Aura samar melekat pada mereka. Kilatan sengit melintas di mata hitam Yun Feng. Itu hanya tipuan kecil. Apakah dia pikir dia bisa melakukan apa saja padanya? Bibir merah Yun Feng meringkuk. Dia memegang barang-barang di tangannya dengan erat dan perlahan mendorong pintu terbuka. Melihatnya keluar, sesosok tubuh berlari dengan tidak sabar. Kamu berhasil, bagus sekali. Zeran mengukur Yun Feng dari ujung kepala sampai ujung kaki. Melihat bahwa dia tidak terluka sama sekali, pikirannya sedikit lega. Yun Feng terkekeh pelan dan melirik Yanran, yang memasang ekspresi rumit di luar halaman, dari sudut matanya. Zeran mengangkat alisnya sedikit dan mengikuti tatapan Yun Feng. Ketika kamu dalam pengasingan, dia datang untuk mengganggumu dari waktu ke waktu. Dia bilang dia punya sesuatu untuk memberitahumu secara langsung. Dia benar-benar berkulit tebal. Yun Feng tersenyum dan perlahan berjalan menuju Yanran. Yanran tanpa sadar mundur setengah langkah. Melihat aura Yun Feng yang benar-benar ganas yang berbeda dari sebelumnya, Yanran tentu tahu bahwa trik saat itu tidak menyakitinya sama sekali dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit frustrasi di benaknya. Hanya itu yang kamu punya. Yun Feng membuka tangannya. Benda-benda hitam itu tergeletak di sana dengan tenang. Yanran mengerutkan bibirnya dan tergagap. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Yun Feng terkekeh dan menatap Yanran dengan mata hitamnya. Itu di bawah harga diriku untuk berdebat denganmu. Anda masih ingin menyakiti saya dengan kekuatan Anda saat ini. Yanran, apakah kamu tahu bahwa sebenarnya ada kesimpulan yang cocok untuk menggambarkanmu? Yanran mengangkat kepalanya dan Yun Feng perlahan berkata, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Yun Feng tersipu dan ekspresi malu melintas di wajahnya dengan ganas. Dia menyebarkan zat hitam di bawah kaki Yanran dan menatap Zeran, yang berjalan dari belakang. Dia memutuskan untuk tidak memberitahu Zeran tentang ini. Mengapa kamu di sini? Yanran memandang Yun Feng, yang tinggi dan perkasa di depannya. Meskipun dia tidak memasang ekspresi sombong, nada dan postur tubuhnya membuat Yanran merasa malu. Memikirkan apa yang akan dia katakan, Yanran merasa ingin merangkak ke celah di tanah, tapi dia harus datang. Dia harus mengatakannya. Dia harus mengemis. Yanran menunduk dan memberitahunya mengapa dia datang. Dia masih tidak memiliki keberanian untuk melihat ke atas. Kamu hanya perlu mengatakan sesuatu untukku. Tidak apa. Jika masalah ini berhasil, suku Kitun pasti akan menghadiahimu dengan berat. Ada keheningan yang panjang. Yun Feng dan Zeran terlihat sangat kaku. Zeran adalah orang pertama yang tersenyum. Itu adalah senyum menghina dan mengejek. Apakah itu yang ingin kamu katakan? Saya benar-benar tidak tahu bagaimana mendeskripsikan ras Anda, meningkatkan status Anda. Atau apakah Anda terlalu memandang rendah orang lain? Yanran berdiri di sana dengan wajah merah. Dia tidak peduli apa yang orang lain katakan. Dia hanya harus menunggu jawaban Yun Feng. Ide siapa itu? Milikmu, atau seluruh suku Kitun? Yun Feng mengangkat alisnya dan menatap Yanran. Wajah Yanran menjadi semakin merah. Itu aku, itu juga ide seluruh suku Kitun.